Bubarkan front pemecah persatuan antara para kiai dan para habaib di Indonesia. Siapakah yang dimaksud front pemecah persatuan antara para kiai dan para habaib? Mari kita simak. Kita gunakan akal kita yang waras, hati kita yang jernih. Kita tidak boleh emosional. Siapakah sih sebenarnya yang menjadi biang kerok pemecah persatuan antara para kiai dan para habaib di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, siapapun bisa saling tuduh menuduh bahwa orang yang membahas tentang nasabnya habaib Ba'alawi dituduh sebagai pemecah persatuan antara para kiai dan habaib. Coba kita teliti ulang, benarkah orang yang meneliti nasab para habaib Ba'alawi itu sebagai biang kerok pemecah persatuan antara habaib dan kiai? Menurut pengamatan kami pribadi, dan ini juga menurut pengamatan banyak orang, FPI lah yang menjadi biang kerok pemecah belah antara kiai dan habaib. FPI, Front Pembela Islam. Jadi FPI adalah pemecah belah antara kiai dan habaib. No, ente bisa menuduh seperti itu, ente harus mendatangkan buktinya. Nah, sekarang kita akan tunjukkan bukti-buktinya. Mengapa FPI adalah pemecah belah antara kiai dan habaib? Jawabannya adalah karena sebelum adanya FPI, maka para kiai dan para habaib bersatu padu di dalam satu organisasi, yaitu Nahdlatul Ulama. Coba kita renungkan, kita teliti sejarah. Rata-rata para habaib itu kan pengikut ajaran ahli sunnah wal jamaah. Mereka seirama, seakidah dengan NU, sehingga para kiai NU dan para habaib runtang-runtung bareng-bareng untuk berjuang berdakwah Islamiyah. Para kiai biasanya yang memiliki panggung-panggung pengajian, kemudian para habaib diikutkan untuk berdoa. Nah, setelah FPI berdiri, maka para habaib merasa memiliki wadah sendiri. Coba renungkan, diakui atau tidak ini? Setelah FPI berdiri, maka para habaib nih, karena FPI ini rata-rata anggotanya adalah para habaib, mereka merasa memiliki wadah sendiri. Dan aneh ini, tidak jarang kiai dari Nahdlatul Ulama, kiai NU yang masih polos dan masih lugu, belum paham trik dan intrik politik, ikut-ikutan gabung di FPI. Inilah yang menjadikan runyam permasalahan. Akhirnya FPI mampu memecah belah antara para kiai dan para habaib. Oleh sebab itulah, jika ada oknum-oknum habaib atau ada oknum-oknum kiai yang menuduh bahwa orang-orang yang membahas masalah nasab para habaib Ba'alawi sebagai pemecah belah persatuan dan kesatuan antara para kiai dan habaib, ini tidak benar. Tidak benar. Jadi ini tidak benar sama sekali. Karena para habaib ini merasa memiliki organisasi tandingannya Nahdlatul Ulama, sehingga tidak heran mereka seenaknya sering menghina Gus Dur dihina-hina. Kemudian setelah itu Kiai Said Akhil Sirot juga sering dihina-hina, Banser sering dihina-hina. Nah, kalau mereka itu NU sejati tidak akan mungkin seperti itu. Jika para habaib merasa satu akidah yang sama dengan Nahdlatul Ulama,
maka sebaiknya bubarkan FPI. Sekali lagi kami tegaskan, jika para habaib merasa satu akidah yang sama dengan Nahdlatul Ulama, maka sebaiknya bubarkan FPI dan segera taslim, bergabung di dalam NU sampai mati. Jadi ini salah satu syarat. FPI mau kepanjangannya apapun, itu kalau sudah didirikan oleh para habaib, ya tetap akan terjadi gap, akan terjadi persaingan. Karena para habaib merasakan perasaan silahkan, namanya perasaan. Para habaib merasa bahwa organisasinya itu sudah sebanding dengan Nahdlatul Ulama, sehingga dengan seenaknya menyaingi NU begitu. Nah, kalau seandainya mencintai NU tidak akan begitu. Walaupun tidak jadi pengurus dimanapun, maka dia akan taslim, akan ikut memperjuangkan Nahdlatul Ulama untuk membentengi akidah umat Islam Indonesia dari serangan Wahabi, dari serangan Syiah, dari serangan liberalisme, dari komunisme. Belum lagi perusakan akidah dari kristenisasi, dari pendangkalan akidah, dari serangan orang-orang Yahudi maupun Nasrani yang ghazwul fikri, mereka perang pemikiran yang akan merusak akidah Islamiyah para pengikut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seharusnya begitu. Jadi antara kiai dan habaib, kalau memang para habaib ini merasa akidah saya sama dengan para ulama di Nahdlatul Ulama, maka saya taslim, sudah bubarkan FPI, nggak usah ada FPI-an. Karena apa? Karena FPI ini kalau semakin banyak diikuti oleh para habaib, kemudian orang-orang awam yang ta'assub, yang fanatik buta, mereka akan memperbesar perbedaan. Mereka lah yang akan membuat perpecahan di mana-mana. Nah, kalau para habaib ini misalnya, udah kita bubarkan FPI, nggak ada front pembela Islam, nggak ada front persaudaraan Islam, nggak ada front pemecah belah Islam, nggak ada. Pokoknya sudah gabung di Nahdlatul Ulama, baik jadi pengurus inti maupun tidak jadi pengurus. Kita bela Nahdlatul Ulama untuk mempertahankan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dari serangannya Wahabi, dari serangannya LDII misalnya, dari serangannya Syiah, dari serangannya kristenisasi, dari keserangan macam-macam yang mendangkalkan akidah umat Islam di Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau para habaib tidak mau membubarkan FPI, ya ini akan menjadi sarang. Sarang itu apa? Ya menjadi markas. Gerombolan mereka akan senantiasa membuat gap begitu. Kalau seandainya sudah ada Rabithah Alawiyah yang mencatat ya nasab kelompok mereka sampai Ubaidillah, silahkan. Tetapi gara-gara ada FPI ini, Masya Allah, ini dipakai ajang untuk memecah belah persatuan antara para kiai dan para habaib. Jadi sekali lagi, jangan mudah-mudah menuduh seenaknya. Orang-orang yang membahas nasab itu adalah orang-orang yang memecah belah persatuan antara kiai dan habaib. Nanti dulu. Mari kita renungkan, mari kita tafakuri. Sebelum adanya FPI, apakah seperti itu? Enggak kan? Nah, setelah adanya FPI, nah itulah ini biang kerok. Oleh sebab itulah bubarkan FPI, kemudian seluruh habaib masuk ke Nahdlatul Ulama, insya Allah akan rukun, damai dan bersatu. Demikian, wallahu ta'ala a'lamu bishawab.